Halo teman-teman, nama saya Merlis Nirmala Putri dengan NIM 183111065, kelas 6C Biologi, mata kuliah Wirausaha Biologi, STKIP PI Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu produk dari bioteknologi pangan, yaitu proses pembuatan produk tapai ketan. Tapai atau tape adalah produk makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat oleh ragi. Di Indonesia dan negara-negara tetangganya, substrat ini adapun mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita simak proses pembuatan tapai ketan. Langkah pertama yaitu mempersiapkan semua bahan. Bahan yang pertama yaitu 500 gram ketan hitam yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 1-2 jam. Dan yang kedua yaitu 250 gram ketan putih yang juga sudah dibersihkan dan direndam sekitar 1-2 jam. Dan yang ketiga yaitu 3 butir ragi. Nah, setelah semua bahan telah sedia, selanjutnya teman-teman kita panaskan kukusan. Nah, setelah kukusan telah panas, baru kita masukkan beras ketan hitamnya. Dan kemudian kita kukus selama sekitar 10 menit. Nah, teman-teman, setelah 10 menit kita buka dan kita masukkan beras ketan putihnya dan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu baru kita kukus selama 10 menit. Nah, teman-teman, raginya kita taruh di atas kukusannya agar raginya bisa panas. Nah, tahap ini juga bisa kita lakukan dengan menjemur raginya. Nah, ragi dipanaskan agar raginya lebih bagus dan hasil tapenya akan lebih manis. Nah, setelah 10 menit baru kita angkat. Tahap selanjutnya kita rebus air sekitar 50 ml sampai benar-benar mendidih. Nah, setelah mendidih baru kita angkat. Selanjutnya kita pindahkan ketannya ke wadah lain. Setelah itu baru kita siram dengan air panas sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar air panasnya benar-benar meresap ke dalam ketannya ya teman-teman. Kita masukkan sedikit demi sedikit airnya ya, dan aduk sampai benar-benar airnya meresap ke dalam ketannya. Oke. Setelah air panasnya telah meresap ke dalam ketannya, tahap berikut yaitu kita kukus kembali. Kita kukus selama 40 menit. Nah, jangan lupa raginya tetap diletakkan di atas kukusan ya teman-teman. Nah, setelah 40 menit baru kita angkat.
Selanjutnya kita dinginkan ketannya ya, sampai benar-benar dingin. Nah, kita pindahkan ke wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Nah, kita tunggu sampai benar-benar dingin. Oke teman-teman, setelah dingin ini ya hasilnya teman-teman. Setelah dingin ini sudah ada wadah lain tempatnya nanti, dan raginya juga sudah dihaluskan. Selanjutnya kita tabur ragi di atas ketan sampai semua tercampur rata. Ya, di wadah yang lain juga kita taburi sampai benar-benar rata. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman, agar di bawahnya juga dapat terkena ragi, sehingga semuanya dapat terkena ragi secara merata. Nah, kita aduk-aduk lagi ya teman-teman, sampai raginya benar-benar rata. Selanjutnya kita taburi ragi lagi. Kita taburi ragi lagi di atasnya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita campur sampai raginya benar-benar tercampur dengan rata. Oke, setelah tercampur dengan rata, kita masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan daun pisang. Jadi teman-teman, fungsi dari daun pisang di sini yaitu agar tapinya nanti dapat lebih harum ya teman-teman. Kita pindahkan semuanya ya. Nah, setelah itu kita tabur lagi. Kita tabur ragi lagi di atasnya ya teman-teman. Kita habiskan semua raginya. Jangan lupa kasih gula pasir sedikit. Sedikit saja ya teman-teman. Dan kita ambil cabai, kita masukkan ke dalam. Dan ditutup kembali dengan daun pisang dan penutup wadah. Pastikan ya teman-teman, penutup wadahnya benar-benar rapat agar tidak terkena angin. Ya, kita tutup dengan daun pisang sampai benar-benar rapat. Selanjutnya kita bungkus lagi dengan kain dan kita diamkan selama 2-3 hari. Nah, setelah 3 hari selanjutnya kita buka. Kita buka ya teman-teman. Dan kita lihat hasilnya. Ya, inilah hasilnya. Ini hasil dari pembuatan tape ketan. Nah, bagus sekali ya teman-teman. Warnanya benar-benar bagus.
Rasanya juga enak sekali ya teman-teman. Jadi bisa kita coba di rumah untuk membuat tapai ketan. Cukup mudah ya cara pembuatannya, dan bahan-bahannya juga sangat mudah didapat. Nah, untuk hasil yang lebih bagus ya teman-teman, kita masukkan ke dalam kulkas supaya lebih enak untuk dimakan. Kita masukkan ke dalam Tupperware. Nah, ini dicoba dulu apakah benar-benar rasanya enak. Enak ya teman-teman, semua enak. Jadi dapat kita coba ya di rumah. Selanjutnya kita masukkan ke dalam Tupperware, baru kita masukkan ke dalam kulkas. Selanjutnya teman-teman, setelah kita masukkan tape ketan hitam kita ke dalam kemasan, tahap selanjutnya yaitu produk siap untuk dipasarkan.